Sebelum mulai videonya, yang belum subscribe di subscribe dulu, bantu channel ini biar tambah berkembang. Dia juga pasti di blacklist di semua perusahaan, gak bakalan ada lagi yang mau nerima dia jadi karyawan, ucap Andri. Dia juga pasti lagi dimaki-maki sama orang-orang Kukuh Abadi Group, Kekeh Jihan. Katanya si Benny dijanjiin jadi manajer gitu di Kukuh Abadi Group kalau sampai produk ini sukses, tambah Andri. Harusnya Abimanyu Group ngasih bonus ama dia, gara-gara dia Kukuh Abadi Group kena blacklist di pasar Eropa, komentar Reza. Bener juga, ucap kami sambil terbahak. Plot twist banget emang, ucapku. Selesai makan siang, aku kembali ke ruangan. Saat aku akan membuka pintu, aku mendengar suara Lea dari dalam ruangan. Pantas saja Bagas tidak memintaku memesan makan siang. Ternyata bebeknya nganterin makan siang, batinku. Ku urungkan untuk membuka pintu dan balik badan. Lebih baik aku nongkrong di meja Riri daripada harus menjadi kambing congek. Ngapain lu di sini? Gak dicariin bos Bagas? Tanya Riri saat melihatku duduk di kursinya. Lagi sama Ayang bebnya, jawabku. Ada yang panas tapi bukan api, kekeh Riri. Aku mendelik tidak suka ke arah Riri. Lea kayaknya udah mau nerima Bagas semenjak Bagas membuktikan dirinya bisa jadi CEO yang kompeten, ucapku. Cintaku layu sebelum berkembang, ucap Riri lebay. Ucapku sedikit emosi. Hahaha, iya, ucap Riri sambil tertawa. Gue cuman takut fokus Bagas keganggu lagi sama Lea, lirihku. Ya semoga aja dengan deketnya sama Lea, Bagas jadi lebih semangat, ucap Riri. Semoga aja ya Ri, 5% saham Abimanyu udah di depan mata, kekehku. Lita, ngapain kamu di sini? Tanya Pak Johan saat akan memasuki ruangannya. Ada yang mau saya diskusikan Pak, sama Riri, jawabku. Bisa ke ruangan saya? Tanya Pak Johan. Aku menganggukkan kepala dan segera mengikuti Pak Johan ke ruangannya. Lita, saya ucapkan terima kasih sama kamu. Bagas sudah membuktikan, dia bisa menjadi CEO yang kompeten. Pencapaian dia benar-benar jauh di atas ekspektasi saya, ucap Pak Johan. Aku tersenyum mendengar ucapan Pak Johan. Saya gak ngangka, kamu bisa naklukin dia, kekeh Pak Johan. Bulan depan saya akan transfer 2% saham Abimanyu Group untuk kamu. Jika sampai akhir tahun ini Bagas bisa mempertahankan prestasinya, saya akan langsung mentransfer sisanya, ucap Pak Johan. Senyum kebahagiaan merekah di bibirku. Terima kasih banyak Pak, ucapku. Saya mengandalkan kamu Lita, ucap Pak Johan. Saya akan bekerja keras Pak, ucapku penuh semangat. Mr. James jadi kesini jam 3 nanti? Tanya Pak Johan. Jadi, Pak, jawabku. Pastikan semuanya lancar, siap Pak. Ya udah, balik sana ke ruangan kamu. Aku mengangguk sopan dan keluar dari ruangan Pak Johan. Pak Johan bilang apa? Tanya Riri. Bulan depan beliau bakalan transfer 2% saham Abimanyu ke gue, ucapku sambil menari-nari tidak jelas. Sumpah lu? Tanya Riri. Yuhu, aku kembali melanjutkan tarianku yang aneh. Traktir gue, pinta Riri. Pilih restoran paling mewah, gue traktir elu makan sampai perut lu buncit kayak hamil 9 bulan, ucapku dengan nada penuh kesombongan. Aku kembali ke ruangan Bagas dengan hati riang, kepalaku bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lea masih ada di ruangan Bagas. Aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku, jam 2:15. Aku duduk di meja sekretaris yang berada di luar ruangan Bagas, kursi yang seharusnya aku duduki setiap hari. Aku memutuskan untuk menonton drama Korea yang tidak sempat aku tonton saat weekend kemarin. Kalau sampai jam 3 kurang seperempat Lea belum keluar, baru gue gangguin batinku.
Jam 3 nanti ada meeting dengan Mr. James. Bagas tidak bisa mengorbankan meeting dengan Pak James hanya karena Lea. Jika harus, aku akan menyeretnya agar menghadiri meeting dengan Mr. James. Apa kau tahu persamaan antara Blackheart dengan cintaku? Sama tidak terbatas. Aku memukul-mukul meja sambil menjerit tertahan saat melihat adegan di drama Korea yang aku tonton. CEO tampan, muda dan kaya raya yang jatuh cinta sama cewek biasa-biasa aja, hanya ada di drama Korea, kekehku. Lalu aku kembali terhanyut menonton drama Korea. Untung saja pekerjaanku tidak terlalu banyak, karena belakangan ini Bagas mengerjakan pekerjaannya sendiri. Lita, Bagas menyebut namaku saat keluar ruangannya bersama Lea. Iya Pak, ucapku gelagapan sambil mematikan ponsel yang aku gunakan untuk menonton drama Korea. Sejak kapan kamu di situ? Tanya Bagas. Dari tadi Pak, jawabku. Lea, sorry ya gue gak bisa nganter. Gue ada meeting bentar lagi, ucap Bagas. Gue ngerti, ucap Lea lembut. Sebelum Lea pergi dia mengecup pipi Bagas. Bagas terlihat salah tingkah setelah mendapatkan ciuman dari Lea. Berasa nonton drama Korea di dunia nyata, batinku. Kenapa kamu gak masuk aja? Malah nunggu di sini, ucap Bagas. Kalau Bapak jadi saya, emang Bapak bakalan masuk ruangan? Tanyaku. Masuk aja, lagian saya cuman makan sama Lea, jawab Bagas. Terus Bapak nyuruh saya jadi kambing conge gitu, ucapku judes. Bagas tidak lagi membantah kata-kataku. Pak, udah resmi sekarang sama Lea? Tanyaku kepo. Resmi apa? Tanya Bagas. Pacaran lah, godaku. Enggak, tadi cuman makan siang aja sama ngobrol biasa, jawab Bagas. Lah tadi sampai cium-cium gitu, tanyaku. Saya juga gak tahu. Tiba-tiba dia nyosor gitu, jawab Bagas. Itu sinyal Pak, gak peka banget sih, hajar aja Pak, kalau Bapak nembak Lea, pasti diterima, saranku. Sok tahu kamu, cibir Bagas. Bapak sekarang udah keren, saya yakin Lea udah bisa ngeliat prospek Bapak sekarang, ucapku. Maksudnya, tanya Bagas. Ini dari sudut pandang saya ya Pak. Dulu Bapak tuh gak prospek banget, walau Bapak ganteng plus kaya. Tapi Bapak gak punya daya juang tinggi, karyawan-karyawan sini juga cuman bersikap manis sama Bapak cuman gara-gara Bapak anak pemilik perusahaan aja. Tapi setelah Bapak membuktikan diri, kalau Bapak emang kompeten, semua karyawan muji dan respek sama Bapak. Bahkan banyak yang udah jadi fans Bapak. Feeling saya sih Lea juga gitu, cerocosku. Kamu blak-blakan banget tak, kekeh Bagas. Saya gadis jujur Pak, ucapku. Bener karyawan-karyawan sekarang ngefans sama saya, tanya Bagas. Aku mengangguk mantap. Kalau kamu, tanya Bagas sambil merapatkan tubuhnya padaku. Maksudnya Pak, aku mundur saat Bagas mendekat. Sialnya meja kerja Bagas menghentikan langkahku. Kamu ngefans juga gak sama saya? Tanya Bagas mengukung tubuhku. Narsis banget nih orang, cibirku dalam hati. Ngefans Pak, jawabku sambil mendorong dada Bagas untuk menjauh dari tubuhku. Kamu lebih ngefans sama saya atau sama Kenzo? Tanya Bagas lagi. Percuma aku mendorong Bagas untuk menjauh, tenagaku tidak sanggup untuk mendorong tubuh kokoh Bagas. Kalau Bapak gak nyebelin, saya lebih ngefans sama Bapak, jawabku. Emang saya nyebelin? Tanya Bagas. Ingin sekali aku memberikan kaca yang sangat besar untuk Bagas. Pak, bisa jauhan dikit Pak, ucapku saat Bagas makin merapatkan tubuhnya. Kenapa emangnya? Tanya Bagas. Aroma min yang keluar dari mulut Bagas sungguh membuatku gila. Helaan nafasnya bisa aku rasakan di wajah.